Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita dalam keadaan sehat semuanya pagi hari ini. Seberapa kita yang ada kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Biar sukacita Tuhan turun di tengah-tengah kita hari ini. Yeay! Haleluya! Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, Haleluya! nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya! Yesaya 41 berkata bahwa Tuhan akan memegang kita, memberikan kemenangan buat setiap kita. Kita nggak perlu takut, saudara. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku.
biar hidup kami boleh menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mengagungkan, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita untuk satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang kami rindu mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Bekerjalah di dalam hati kami ya Roh Kudus, buat kami paham, berikan kami hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, saya akan baca untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudulkan hidup optimis dan realistis. Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dalam kitab Yesaya dari pasal yang ke-40 sampai dengan pasal yang ke-66, ini bicara tentang firman Tuhan yang ditujukan kepada bangsa Yehuda yang saat itu mereka sedang berada di pembuangan di negeri Babel. Di tengah-tengah keputusasaan mereka, hidup yang seolah-olah tidak ada harapan, maka Tuhan pakai Yesaya untuk menyampaikan kata-kata nubuatan ini. Kata-kata yang sangat menguatkan kepada bangsa Israel. Supaya mereka tetap optimis di negeri pembuangan. Tetap optimis dalam situasi apapun. Dan Tuhan menghibur mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga bukan saja datang kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Firman Tuhan juga datang kepada kita. Memberikan kekuatan, memotivasi kita dalam situasi yang sangat-sangat tidak baik saat-saat ini. Kalau kita melihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya dunia sekarang sangat dikacaukan dengan virus corona, bahkan mempengaruhi masalah ekonomi. Hampir semua negara mengalami hal ini.
Bahkan kalau kita dengar berita seperti di Inggris, corona sudah bermutasi. Bahkan saat-saat ini ada banyak negara yang terpaksa harus mengadakan lockdown. Karena apa? Karena untuk membendung yaitu penularan corona yang begitu masif saat-saat ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat firman Tuhan saat ini datang kepada kita. Jangan takut, kita tetap harus optimis di dalam Tuhan. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup melewati ini semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam firman Tuhan tadi, jangan takut. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Saudara tetap harus optimis. Saudara tetap harus percaya. Saudara tetap harus semangat. Apa yang membuat kita semua tetap optimis saudara-saudara? Janji Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan yang tadi sudah kita baca. Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Tema Natal kita kemarin Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sangat terpuruk, seolah-olah tidak ada harapan. Firman Tuhan datang kepada bangsa Yehuda, jangan takut. Tuhan meneguhkan mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan hari ini pun Tuhan meneguhkan kita semua. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saya. Kita percaya kalau Tuhan beserta kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada tantangan yang tidak bisa kita lewati. Semua bisa kita lewati karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kita ingat pujian pada zaman dulu ya, pada zaman Pantekosta kita ingat ada satu lagu. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua dan lain sebagainya. Artinya kalau Tuhan beserta kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu pesimis. Saudara harus tetap optimis karena selalu ada jalan keluar bagi kita. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan berikutnya Tuhan berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Wah, ini luar biasa saudara. Bukan kita yang mengaku-ngaku diri kita umatnya Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang mengakui bahwa kita adalah umatnya. Tuhan berkata, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Luar biasa saudara-saudara. Artinya apa? Kalau Tuhan itu mengakui kita adalah umatnya, Tuhan sebagai pencipta kita, artinya pasti Tuhan akan menyayangi saudara. Tuhan menyayangi saya, Tuhan menyayangi kita semua. Dan kalau kita disayang Tuhan, artinya kita pasti dijaga Tuhan. Dalam situasi pandemi corona yang semakin banyak yang tertular ini saudara, percayalah Tuhan pasti akan menyayangi dan menjaga saudara. Jangan saudara menjadi orang yang ketakutan. Jangan saudara menjadi orang yang akhirnya fobia. Ketakutan yang berlebihan. Sehingga akhirnya saudara sakit bukan karena corona. Tapi saudara sakit karena ketakutan yang berlebih dalam dirimu. Percayalah Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sayang saudara. Tuhan menjagai saudara. Karena kita ini adalah umatnya Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Dia merancangkan kita, membuat kita. Bukan untuk sesuatu hal yang celaka. Alkitab mengatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Itu rancangan Tuhan untuk kita yang diciptakan Tuhan. Yang Tuhan berkata, kamu adalah umatku. Aku adalah Allahmu. Makanya jangan bimbang. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk kepada ciptaannya. Kepada kita kekasih-kekasihnya. Jangan khawatir akan apa yang saudara makan, minum, pakai. Karena Tuhan sendiri yang mengakui bahwa Dia Allah kita yang menciptakan kita. Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Mari kita hadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini dengan penuh optimis. Jangan bimbang karena kita punya Tuhan yang hebat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan berikutnya Tuhan berkata apa? Aku akan meneguhkan. Ini dahsyat sekali saudaraku. Aku akan meneguhkan.
Nah, di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga dikatakan bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, di Timur Tengah itu tumbuhan buluh itu biasanya dipakai untuk bahan alat tulis menulis, saudara-saudara. Jadi panjang-panjang begitu. Ketika tumbuhan buluh ini mungkin tertiup angin dan mulai rebah, maka apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Pemilik tumbuhan ini dia akan angkat kembali. Kadang-kadang perlu ditopang dengan bambu atau mungkin dengan pohon yang lain, dengan kayu yang lain supaya tetap kuat. Demikian pula Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Ketika dalam keadaan situasi yang mungkin kita sudah hampir-hampir putus harap, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Wow, luar biasa. Alkitab mengatakan, Tuhan sendiri berkata, aku akan meneguhkanmu. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan meneguhkan kita. Saudara-saudara, memang ada kalanya kita lemah tak berdaya. Tapi ingat, Tuhan berjanji akan meneguhkan kita. Tentunya dengan caranya Tuhan. Kita ingat beberapa abad yang lampau, abad yang silam. Bagaimana ketika seorang ibu bernama Hagar bersama dengan anaknya bernama Ismail. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Hagar dan Ismail harus keluar dari rumah Abraham karena memang Sarah tidak menghendakinya. Dan berbekal dengan sekirbat air, maka keluarlah Hagar dengan Ismail dari rumah Abraham. Dan ketika di padang gurun, saudaraku, mereka kehabisan air. Sehingga Hagar merasa takut, cemas kalau anaknya mati kehausan. Dan karena tidak teganya, maka dia membiarkan Ismail duduk sendirian. Dia duduk jauh, sepemanah jauhnya. Alkitab mengatakan di sana. Tentunya dengan harap-harap cemas. Dia khawatir, dia takut, dia gak tega melihat anaknya satu-satunya mati lemas karena kekurangan air. Tapi dalam situasi yang seperti tidak ada harapan, Tuhan mengutus malaikatnya dan membuka mata Hagar. Sehingga Hagar melihat ternyata ada sumur di sana. Sehingga dia memberikan minum kepada Ismail. Dan akhirnya mereka semangat lagi menjalani hidup. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong mereka. Jadi apapun keberadaan Bapak Ibu sekalian, mungkin engkau saat ini sedang merasa tidak berdaya. Karena faktor ekonomi, masalah keuangan yang saudara sedang alami. Atau mungkin ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit dan saudara merasa tidak berdaya. Saya beritahu saudara, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan berkata, aku akan meneguhkanmu. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi saudara. Ingat, hamba Tuhan yang bernama Elia pun juga pernah mengalami. Dalam pelayanan, dia sempat frustasi menghadapi Isabel. Sehingga dia berkata, lebih baik saya mati. Dalam keadaan yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak membiarkan Elia. Tuhan mengutus malaikatnya, memberikan roti, memberikan minum kepada Elia, memberikan kekuatan kepada Elia. Itulah Tuhan kita yang hebat. Maka pegangan kita yang membuat kita optimis adalah janji Tuhan. Dan dia berkata, aku akan meneguhkan engkau. Selanjutnya Tuhan berkata apa? Bahkan akan menolong engkau. Dahsyat sekali. Tuhan bukan saja meneguhkan, tapi dia akan menolong saudara, menolong saya, menolong kita semua. Orang tua yang baik pasti dia akan melatih anak-anaknya, saudara-saudara. Dan ketika anak-anaknya mungkin dia sudah tidak kuat membawa beban yang harus dipikulnya, maka orang tua yang baik dia akan menolong anaknya untuk anaknya bisa kuat memikul beban tersebut. Tuhan pun demikian. Maka dikatakan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan baik, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, luar biasa. Janji Tuhan ya dan amin. Dia akan menolong umatnya, memberikan jalan keluar ketika kita sudah tidak sanggup. Ketika mungkin pintu tertutup. Tapi ada satu pintu yang Tuhan sediakan.
Ada satu pintu yang Tuhan akan bukakan untuk kita. Memberikan jalan keluar akan setiap masalah pergumulan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam masa sulit ini saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita dilatih iman kita. Seperti Raja Wali yang sedang melatih anak-anaknya. Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Janjinya kepada kita juga berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, luar biasa. Bukan saja kita ditolong oleh Tuhan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan, tapi memang Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki supaya kita menang. Tuhan tidak menghendaki saudara kalah. Tuhan tidak menghendaki umatnya kalah dengan pergumulan, kalah dengan corona, kalah dengan situasi yang sukar ini. Tuhan mau saudara menang. Katakan dengan keluargamu, dengan istri dan anak-anakmu, Tuhan menghendaki saya menang. Katakan lebih keras lagi, katakan Tuhan menghendaki saya menang. Saudara-saudara, cukuplah Adam pertama kalah dengan dosa, kalah dengan iblis. Adam kedua menang dari segala pencobaan, menang dari dosa, menang dari iblis. Dan Adam kedua akan membebaskan kita semua dari kekalahan. Supaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang bersandar kepada Tuhan, hidup dalam kemenangan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini janji Tuhan buat kita. Saudaraku, itu sebabnya dalam situasi apapun, mari kita percaya bahwa Tuhan pasti memiliki rancangan yang indah. Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya, bukan tangan kiri. Tangan kanan bicara tentang kehormatan. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Tuhan bukan saja membuat saudara menang, tapi menghargai saudara. Suatu saat akan mendapat kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tangan kanan bicara otoritas, bicara kuasa. Tangan kanan bicara tentang persekutuan, bicara tentang persahabatan. Lazimnya orang bersalaman itu selalu pakai tangan kanan. Jadi Tuhan bukan saja membuat kita menang, tapi Tuhan mau menghormati kita luar biasa, menghargai saudara. Kita ini kekasihnya. Tuhan memberikan otoritas kuasa kepada saudara untuk menjadi pemenang. Tuhan juga mau menjadi sahabat kita, sahabatnya Tuhan. Ini janji Tuhan yang membuat kita optimis menghadapi apapun di dunia saat-saat ini saudara. Jadi memang yang pertama, hidup itu harus optimis karena kita punya Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, hidup juga harus realistis. Kita harus realistis. Mengapa saudara-saudara? Karena ungkapan jangan takut, jangan bimbang. Ini tersirat suatu pesan bahwa hidup disertai Tuhan bukan berarti berada pada jalan yang selalu mulus. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara mengerti. Kalau saudara berpikir bahwa mentang-mentang ada janji Tuhan, ikut Tuhan, pasti jalannya mulus terus, pasti lancar terus, gak ada tantangan. Ini pemikiran yang keliru. Sehingga ketika Tuhan izinkan pergumulan masalah tantangan, sudah kecewa dan sudah mulai berkata, kenapa aku ikut Tuhan masalah saya jadi banyak? Kenapa saya baca janji Tuhan tapi persoalan juga banyak? Karena saudara salah mengerti. Kita harus realistis. Bahwa orang percaya, orang yang ikut Tuhan, hidupnya jalannya tidak selalu berada dalam jalan yang mulus. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita melewati lembah yang dalam, jalanan turunan yang curam, jalan naik yang terjal lika-liku dan lain sebagainya. Tapi kan Tuhan menyertai kita. Dan maksud semuanya itu saudara-saudara, sebetulnya Tuhan sedang mengajar kita. Melalui kesulitan, kesukaran, Tuhan sedang mengajar kita. Supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Itu maunya Tuhan. Dan saya percaya di situasi sukar, sulit, di masa pandemi corona seperti ini, Tuhan sedang mengajar saudara dan saya. Tuhan sedang mengajar keluarga saudara. Supaya kita sungguh mengandalkan Tuhan. Sekalipun ya mungkin beberapa minggu lagi vaksin sudah bisa dilakukan di Indonesia ini saudara-saudara. Tapi saya beritahu saudara sebagai hamba Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan.
Dan kita berdoa supaya vaksin ini bisa dilakukan dengan lancar dan tidak ada efek-efek yang buruk untuk kita semua. Di atas segalanya andalkan Tuhan, karena Dia perlindungan kita. Saudara-saudara, Tuhan izinkan jalan yang terjal, bahkan curam, lika-liku dan lain sebagainya, di mana kita harus realistis mengakui dan menerima ini semua. Karena sebetulnya lewat itu semua Tuhan sedang mengerjakan karyanya, yaitu pembentukan karakter kita, saudara-saudara. Karakter saudara, karakter saya. Kita ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, maka karakter Allah dalam diri manusia itu rusak. Dan saat ini melalui Yesus Kristus kita dipulihkan karakter kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan dan juga lewat kesukaran, kesulitan yang kita hadapi. Itu sebabnya saudara harus realistis. Saudara bersyukur saja apapun yang terjadi. Karena Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Kita juga harus realistis karena apa? Rancangan kita belum tentu seirama dengan rancangannya Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara-saudara mungkin rancanganmu, planningmu selama ini kok ternyata gagal, bersyukur saja. Berarti belum tentu seirama dengan rancangannya Tuhan. Jangan saudaraku paksakan rancanganmu, rencanamu harus jadi. Belajar kita untuk menyeiramakan rancangan kita dengan kehendaknya Tuhan. Makanya Tuhan izinkan macam-macam di dunia saat ini saudara-saudara. Supaya kita ngikutin kehendaknya Tuhan. Bukan kehendaknya kita. Mungkin selama ini kita menjadi anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang cenderung mengikuti kehendak kita. Pokoknya mau-maunya saya. Dan kadangkala kita pun tanpa malu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong inilah kehendak saya, inilah keinginan saya. Padahal kehendak dan keinginan saya belum tentu sama dengan kehendaknya Tuhan. Maka Tuhan izinkan kegagalan. Tuhan izinkan banyak-banyak hal terjadi. Tuhan sedang mengajarkan kita supaya rancangan kita seirama dengan rancangannya Tuhan. Kita harus realistis. Supaya apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Supaya hanya berserah kepada kehendaknya Tuhan semata. Apa yang kita cari di dunia ini saudara-saudara? Kita cari kekayaan. Kita cari kemewahan. Kita cari kedudukan. Semuanya itu akan sirna saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka kalau Tuhan izinkan berbagai macam terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu sedang membawa kita supaya kita menjauhi percintaan dengan dunia ini. Jadi kalau saudara-saudara tahu bahwa ternyata hidup ini penuh dengan lika-liku dan itu maunya Tuhan sedang memproses kita. Bahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersyukur, tidak bersungut-sungut. Ini yang saya maksud, kita harus realistis. Kita harus ikuti apa maunya Tuhan. Kita harus ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ikuti kehendak Tuhan, maunya Tuhan, kemenangan pasti Tuhan berikan kepada kita. Jadi dua hal yang kita dapatkan, hidup harus optimis. Yang kedua harus realistis. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, sekarang silakan Roh Kudus berbicara di hati setiap jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa di surga untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang mungkin saat-saat ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit. Saudaraku yang dikasih Tuhan yang mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit. Saudara bisa taruh tangan kanan saudara di tempat saudara yang mengalami sakit, tubuh saudara yang sakit. Dan saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Bapa berdoa untuk setiap tangan-tangan yang ditaruh pada tubuh mereka yang mengalami sakit ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Hamba berdoa untuk setiap yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan rawat hari ini. Tuhan sembuhkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit apapun kami tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengalami sakit terima kesembuhan. Terima pemulihan. Sembuh, pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, keuangan, masalah ekonomi. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, buka jalan bagi mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu Tuhan, karena masa pandemi ini mereka terlilit hutang, Tuhan tolong mereka, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka dengan lunas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para medis,
yang bekerja luar biasa di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, jagai keluarga mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana vaksinasi untuk seluruh Indonesia. Penduduk Indonesia Tuhan campur tangan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Sehingga Tuhan boleh membawa dampak pemulihan, kesembuhan. Bahkan juga bisa menghentikan yaitu virus corona di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia Tuhan yang saat ini sedang mengalami pandemi corona. Tuhan selamatkan bangsa ini, selamatkan negeri ini. Jutaan jiwa-jiwa ada di negeri ini Tuhan, selamatkan Indonesia Tuhan. Tuhan kami berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin mereka menjabat di pemerintahan. Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu membawa suara kenabian Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga untuk para pemimpin kami berdoa Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, camat, RT, RW. Tuhan berkati semua tanpa terkecuali. Curahkan roh takut akan Tuhan menguasai mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Bethel Indonesia. Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur Tuhan. Gereja Bethel Indonesia Tuhan percayakan banyak jiwa. Kiranya GBI boleh menjadi terang Tuhan di dunia ini. Teristimewa Tuhan di Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, pemimpin GBI Tuhan. Pak Rubin Adi Abraham, Tuhan berkati. Seluruh staf Tuhan berkati. Demikian juga seluruh ketua-ketua BPD Tuhan berkati. Hamba-Mu Pak Satria, ketua BPD Jabar, Tuhan berkati. Kekuatan hikmat dari Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu, Jemaat Induk Jalan Merak beserta cabang ranting. Tuhan berkati mereka tanpa terkecuali. Dari bayi-bayi yang masih dalam kandungan sampai opa-oma, Tuhan berkati tanpa terkecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba teringat untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini juga Tuhan sedang terinfeksi virus corona Tuhan. Tuhan, jadikan mereka berkat, jadikan mereka saksi, jadikan Tuhan mereka mengalami mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan tinggi-tinggi untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Terimalah segala berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan berkati saudara.